this is Assalamualaikum Peter warahmatullahi Walsh. You may wabarakatuh. know me as the decluttering and Selamat organising pagi, guy salam from Clean. sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sekali Bapak Moderator untuk waktunya juga. Saya terus terang sangat surprise sekali pagi ini, ternyata pesertanya luar biasa dari seluruh Indonesia dan ini ternyata pertama kali ada seminar dan workshop tentang low vision, bukan main ya. Dan alhamdulillah sepertinya nyambung dengan apa atau materi apa yang akan saya sampaikan karena terkait sebenarnya saya kesini bukan kalau mau berbagi ilmu juga bukan, marilah kita bersama-sama dan mungkin marilah kita bersama-sama mengenang masa kuliah tentang teori-teori kesehatan mata atau ilmu penyakit-penyakit mata. Saya juga mengenang dulu ilmu penyakitnya apa saja, juga mungkin teman-teman optometris dulu saat kuliah mendapat ilmu tentang penyakit mata. Nah sekarang mari kita bersama-sama merefleksikan diri, atau kalau istilah sekarang healing tapi tentang kesehatan mata ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Iropin yang ternyata namanya singkatannya sudah berubah, ternyata sekarang menjadi Ikatan Optometris Indonesia, tidak lagi optician dan refraksionis ya kalau dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Kemudian juga panitia, terima kasih untuk kesempatannya tentang saya diberi kesempatan untuk menyegarkan ilmu tentang etiologi low vision. Ya. Karena waktunya juga pendek, mungkin langsung saja. Mohon maaf saya pakai kepean karena saya sudah tua, agak gaptek, tidak seperti Bapak Nova, kepeannya pakai handphone, saya pakai kertas, masih hardcast ya Pak, maaf ya. Monggo, please untuk slide-nya, mohon dibantu slide-nya ya. Oke. Ya. Sebelum mulai dengan materi utamanya, mari kita mengenal dulu apa itu low vision. Jadi itu ternyata low vision adalah gangguan penglihatan dengan keterbatasan penglihatan yang hanya bisa sampai penglihatan di bawah 6/18 sampai tajam penglihatan seperti terhingga, tapi belum sampai 0. Dan walaupun penglihatan itu sudah dilakukan berbagai macam terapi, misalnya sudah diberikan kacamata, sudah dilakukan operasi, tetap saja penglihatannya maksimal seperti itu. Dan itu hanya sudah pada mata yang terbaik, visusnya hanya sampai seperti itu yang sebagai. Tetapi keistimewaannya low vision adalah bahwa dengan penglihatan yang sangat minimal itu sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah itulah low vision. Jadi low vision bukanlah orang buta. Mohon slide nanti. Ya, jadi itu dikatakan bahwa low vision bukanlah orang buta karena batasan WHO bahwa visus yang di bawah 6/18 sampai seperti terhingga atau persepsi cahaya itulah yang dikatakan low vision. Yang saya, apakah saya boleh minta pointer? Bisa ngambil pointer? Oh, tidak ada pointer, oke. Jadi bahwa mohon maaf moderator, saya berdiri agak membelakangi. Jadi secara batasan fungsional WHO tahun 1922 itu masih dipakai sampai sekarang. Yang dikatakan low vision adalah yang dikatakan low vision adalah kalau penglihatannya dari ini, dari 6 kurang dari 6/18 sampai persepsi cahaya. Setelah tidak ada persepsi cahaya, itulah yang dikatakan sebagai buta. Tetapi standar WHO yang mengatakan bahwa kurang dari 6/30 sampai persepsi cahaya juga dikatakan buta. Itu terkait sebenarnya bahwa kenapa kalau visus kurang dari 3/60 dikatakan buta, itu bahwa pada seseorang dengan visus di bawah 6/30 itu sebenarnya dikatakan sebagai buta sosial. Apa itu buta sosial? Buta sosial adalah di mana seseorang sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara mandiri. Misalnya seorang dengan visus hanya 1/60, dia tidak akan bisa lagi melakukan aktivitas, misalnya harus pergi ke kamar mandi sendiri, dia harus bantuan orang lain, sehingga dia membutuhkan untuk kegiatan sehari-hari dia mesti bantuan orang. Itulah yang dikatakan sebagai buta sosial. Mohon maaf untuk slide-nya. Ya, oke. Ya.
Tapi kalau untuk fungsional mulai 6/18 sampai persepsi saya ini sebagai low vision. Ya. Dan ternyata menurut penelitian jumlah penyandang low vision itu 6 kali lebih banyak daripada penyandang buta. Ya. Lanjut. Ya. Nah, sekarang mengapa kita harus peduli? Ternyata ini menarik sekali. Ini ada peraturan yang setahu saya inilah peraturan pertama dari Menteri Kesehatan kita tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran yang diterbitkan tahun 2020 oleh Menteri Terawan. Jadi walaupun Menteri Terawan itu agak kontroversial, ternyata peraturan yang dikeluarkan sangat membantu kita. Seumur-umur belum pernah ada menteri yang peduli dengan gangguan penglihatan. Jadi di PMK nomor 82 tahun 2020 itu dikatakan bahwa pada tahun 2030 itu harapannya sudah ada, dan itu sesuai dengan ini 2030 Insight. Ini merupakan kelanjutan program WHO yang tahun 2000 WHO dulu mencanangkan adanya Vision 2020. Vision 2020 sudah berakhir, tahun 2020 sudah berakhir. Sekarang dilanjutkan dengan 2030 Insight. Ini kelanjutan dari program yang lalu. Jadi tahun 2020 itu Vision 2020, targetnya adalah bahwa pada tahun 2020 tidak boleh ada lagi orang atau masyarakat atau orang di dunia yang menderita kebutaan yang dapat dicegah. Memang itu sudah tercapai, ternyata belum semua bisa tercapai. Katarak masih banyak, glaukoma semakin meningkat, retinopati diabetes meningkat, itu yang menyebabkan angka low vision ataupun akhirnya angka kebutaan akan tinggi. Sehingga targetnya adalah pada tahun 2030, dan ini Indonesia juga sudah mempunyai roadmap, itu 2030 screening di PMK itu diminta bahwa kita tidak lagi harus masing-masing profesi bekerja sendiri-sendiri, tapi harus terintegrasi. Begitu juga di Insight 2030 Insight itu untuk mencapai suatu keberhasilan program 2030 Insight itu kita harus saling berkolaborasi antar profesi, antar stakeholder. Jadi harapannya kita harus bisa mengajak pemerintah daerah ataupun mulai dari pemerintah pusat, dan itu sudah difasilitasi dengan PMK nomor 82. Itu kita harus berkolaborasi bagaimana supaya mulai dilakukan deteksi dini sampai ternyata rehabilitasi itu ada istilah baru. Rehabilitasi itu kalau sudah pernah direhabilitasi kemudian direhabilitasi lagi, tapi kalau belum itu istilahnya habilitasi. Nah, berarti pertama kali dikenalkan untuk melakukan perbaikan itu habilitasi, tapi kalau sudah pernah kemudian kita memperbaiki yang baru itu rehabilitasi, dan itu sudah difasilitasi. Dan tadi sempat ngobrol dengan Bapak, yang saya Bapak siapa yang dari Hoya, dari itu di Permenkes ini itu sudah diminta bahwa kita harus melakukan screening mulai anak PAUD umur 3 sampai 5 tahun. Itu sudah harusnya dilakukan mulai dari tahap PAUD itu mulai melibatkan posyandu sampai guru-guru di sekolah, dan sekolah juga harus ikut. Jadi programnya ini di PMK di nomor 82 tahun 2020 dari anak umur 3 tahun sampai orang tua. Nah, menurut saya itu peluang sekali antara kita harus berkolaborasi, tidak hanya dokter mata tapi juga optometris, mungkin juga pengusaha kacamata, optik, lensa. Ini bagaimana kita bisa menanggulangi atau menghilangkan kebutaan dan gangguan penglihatan pada tahun 2030. Insight-nya. Sekarang mengapa kita harus tahu mengenai etiologi low vision? Ternyata adalah ada suatu pengetahuan bahwa kalau kita mengetahui suatu etiologi, misalnya glaukoma, ternyata kalau kita bisa kita gini,
glaukoma, kita hanya ambil satu kasus saja, glaukoma. Glaukoma itu ternyata akan merubah suatu struktur di nervus, di saraf mata akibat tekanan yang tinggi, akan merubah struktur di dalam bola mata, akan mempercepat kerusakan saraf mata. Nah, perubahan struktur ini pada level organ ini, kalau kita bisa cegah, ini tidak akan terjadi. Perubahan struktur ini bisa tidak terjadi. Prevensinya gimana? Dengan melakukan deteksi dini. Jadi kalau kita bisa melakukan deteksi dini, jadi gini, kita tahu dulu masalah teori-teori mengenai apa saja penyebab kebutaan. Di antaranya nanti adalah glaukoma, katarak. Kita kuasai dulu glaukoma itu apa, katarak apa, patofisiologinya gimana, deteksinya gimana. Kemudian kita tahu ilmu itu kita jadikan pegangan untuk memberikan edukasi ke pasien kita atau ke orang-orang di sekitar kita supaya tidak sampai terjadi glaukoma, jangan sampai terjadi perubahan struktur. Itulah prevensi kita, ya. Kalau ini kemudian kita lewat, tidak bisa memberikan prevensi, tidak bisa memberikan deteksi dini, ini proses kerusakan struktur dari bola mata akan lanjut, akan mengganggu perubahan fungsional. Jadi orang glaukoma nanti akan ada gangguan di fungsi penglihatannya, mungkin penglihatannya turun, lapang pandangnya turun, kontrasensitivitasnya juga akan turun, gangguan penglihatan warna. Nah, kalau ini sudah terjadi, sebelum ini terjadi kita harus memberikan treatment. Apakah harus berupa obat ataukah harus berupa operasi? Kalau ini tidak bisa juga kita kendalikan, dia akan mengalami functional vision, jadi akan gangguan penglihatan, visi penglihatannya akan terganggu, dia mungkin kesulitan membaca, mobilitas terganggu, orientasinya juga terganggu. Nah, di sini dia akan mengalami gangguan kemampuan, keterampilan. Nah, ini yang dia akan membutuhkan rehabilitasi ataupun habilitasi. Bila ini kita tidak bisa mengendalikan di sini, dia akan menjadi masalah sosial. Dia akan mengalami sosial ekonomi rendah mungkin, sehingga juga mungkin karena menderita glaukoma yang sudah parah dia harus pensiun dini, sehingga akan ada ancaman gangguan sosial ekonomi bagi keluarga. Kalau itu banyak sekali keluarga yang atau masyarakat yang terkena, akhirnya negara akan dirugikan dengan tingginya angka penderita low vision ataupun kebutaan. Ya. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ternyata menurut penelitian bahwa etiologi low vision itu pada anak-anak paling banyak adalah disebabkan atrofi optik. Ini biasanya pada karena kelainan sejak lahir, bawaan, mungkin kemudian retinitis pigmentosa ini juga mulai banyak, glaukoma kongenital mulai banyak juga. Yang lebih banyak lagi adalah pada usia muda ada banyak lain refraksi, dan ini akan dan saat ini meningkat sekali prevalensinya, terkait bahwa kita 2 tahun mengalami pandemi, dari yang tadinya sekolah offline menjadi online. Itu ternyata menurut penelitian pada tahun 2050 diperkirakan terjadi pandemi miop, dan sekarang mulai kita kelihatan pasien-pasien kita yang lama tidak datang, kemudian dia datang untuk kontrol, naiknya bukan main. Yang tadinya mungkin hanya tidak ada kelainan refraksi, sekarang mulai muncul. Nah, sehingga memang ada kalau di Amerika dia sudah mulai ada hari miop, nggak salah, saya lupa apanya, tapi ada hari yang khusus supaya tidak terjadi miopia. Jadi mereka sudah peduli, tapi itu belum sampai ke Indonesia. Jadi pada bulan, kalau nggak salah bulan September itu ada 1 minggu, kalau di mata, di bagian mata itu ada World Sight Day, hari penglihatan sedunia. Sebenarnya kalau di optometris di Amerika itu sudah mulai mereka mencanangkan adanya hari miopia, di mana dalam 1 minggu itu ada kepedulian bagaimana supaya tidak terjadi progresivitas miop. Ya, karena progresivitas miop itu dampaknya, dengan miop yang semakin tinggi dampaknya nanti akan berisiko terjadinya low vision ataupun akhirnya bisa jadi kebutaan juga, karena dengan miop yang tinggi otomatis nanti makulanya akan terkena, retinanya juga risiko ablasinya besar. Nah, risiko low vision dan ablasi kebutaannya akan tinggi.
Nah, kemudian kalau menurut survei di Indonesia, jadi ada survei singkat yang difasilitasi atau di WHO juga mengadakan, ini namanya RAPB, ini dilakukan pada tahun 2013 sampai 2017 pada penduduk usia di atas 50 tahun, dilakukan pada 15 provinsi, tapi DIY tidak ikut, tapi karena dianggap DIY sama dengan di Jawa Tengah sehingga tidak diikutkan. Itu hasilnya adalah bahwa kausa kebutaan dan low vision itu paling banyak, nomor 1 katarak, nomor 2 kelainan refraksi yang tidak terkoreksi, ketiga glaukoma, dan keempat kelainan segmen posterior. Nah, kelainan segmen posterior ini terkait misalnya termasuk juga retinopati diabetes. Karena sekarang dengan gaya hidup yang berubah, penderita diabetes itu ternyata tinggi sekali. Ya, ternyata tinggi sekali. Saya lupa datanya, maaf. Bentar. Sayang sebenarnya datanya kok tidak dipaparkan, mumpung ada teman-teman optometris se-Indonesia. Jadi data dari RAPP tadi, usia 50, jumlah gangguan penglihatan itu ada 8.000 juta. Dan angka kebutaannya adalah 1,6 juta. Yang 1,6 juta itu akibat katarak. Kemudian kalau data dari dunia, International Diabetic Federation, itu di Indonesia ada 10 juta orang Indonesia menderita diabetes, 35%-nya atau 3,5 juta menderita retinopati diabetes. Dari 3,5 juta itu 1 jutanya atau 10%-nya terancam kehilangan penglihatan. Jadi itu jumlah yang sangat besar sekali dan itu akan semakin naik kalau tidak dikendalikan diabetiknya. Kemudian kalau pada mata anak memang paling banyak adalah katarak kongenital, kedua adalah glaukoma kemudian, dan ROP, retinopathy of prematurity. Itu ternyata prevalensinya juga naik sekitar 30% dari seluruh bayi yang lahir prematur. Ya. Ya, mungkin sekarang kita mulai dari ke klinisnya, kita atau saya ajak teman-teman optometris untuk mulai belajar atau mengingat lagi apa itu katarak. Kalau saya boleh bertanya, apakah teman-teman optometris ini juga sudah terbiasa ketemu pasien katarak? Kok yang di rumah sakit mungkin iya, tapi kalau yang di optik apakah sering ketemu? Sering ketemu. Apakah masih ada masalah untuk mendeteksi katarak, mendiagnosa katarak? Di refer ke dokter mata, oke. Untuk mendiagnosanya ada kesulitan atau tidak? Pakai senter. Ada lagi, apakah ketemu kalau sudah kataraknya matur atau masih tipis? Kadang masih tipis ya. Yang matur itu kalau mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu masih oke ya. Banyak. Sekarang kebanyakan tipis pun juga. Oke. Ya. Ya, terima kasih masukannya. Ya. Ya, mungkin kita mengingatkan lagi bahwa berarti alhamdulillah teman-teman optometris sudah bisa mendiagnosa katarak, ini sekedar refreshing ya. Nah, mungkin kalau kita lanjutkan dengan diskusi aja supaya tidak ngantuk, mungkin mohon bisa yang di belakang anunya mic-nya. Nah, kira-kira menurut Bapak atau Ibu, penyebab katarak apa? Atau karena begini, dengan Bapak Ibu mengetahui penyebab, Bapak Ibu bisa memberikan edukasi ke klien. Jadi tidak sekedar langsung rusuk, tapi apa yang Bapak Ibu sampaikan ke klien bahwa ini Bapak ada Ibu ada katarak, faktor risikonya apa kemudian terjadi katarak? Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin salah satunya paparan sinar UV ya Ibu ya. Sinar UV, Iya. ya. Ada lagi? Yang dari belakang? Mungkin ada ya. Ya. Yang Jadi kenapa saya tanya ini supaya Bapak Ibu sudah punya informasi apa nanti apakah ada yang ada bisa saya tambahkan? Ya. Konsumsi steroid yang berlebih. Oke. Konsumsi steroid berupa sistemik atau tetes atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, betul ya. Jadi karena paparan banyak kena papar sinar matahari, konsumsi steroid baik oral maupun topikal. Kemudian ada lagi? Katarak traumatik. Traumatik, oke. Trauma yang seperti apa?
Kebentur dokter. Terbentur, oke. Terbentur akan sering. Ya, monggo yang yang dari tengah. Usia, ya itu relatif usia memang itu secara, jadi katarak itu ada yang fisiologis karena usia, jadi selesai karena usia saya memang akan timbul katarak, tapi ada yang komplikata misalnya karena steroid induce, karena trauma, kemudian ada infeksi misalnya uveitis, nah, itu akan memicu terjadinya katarak. Genetika itu relatif karena usia. Ya. Nah, kemudian ini, apakah Bapak Ibu mengenal macam-macam jenis katarak? Sudah mengenal jenis katarak berdasar bentuk kekeruannya atau belum? Sudah, Mbak Lis? Apa saja? Oh, oke. Matur, imatur, insipien, matur, imatur, insipien, imatur. Hipermatur, matur, hipermatur ya. Itu berdasar kekeruannya, ketebalan kekeruannya. Nah, kalau ini ternyata ada juga yang berdasar bentuk kekeruannya. Jadi ada yang nuklearis. Jadi maaf. Jadi ada yang nuklearis. Jadi inilah lensa manusia. Sebenarnya bentuknya kalau kita bayangkan lensa manusia itu seperti apa toh? Kalau saya biasanya membayangkan, menyejajarkannya ada dengan seperti biji pete. Pete yang kita sudah kupas, kita keluarkan dari papanya itu, kita ambil satu, itu kan ada sarungnya, ada hijaunya. Nah, kalau kita operasi katarak kan yang dibuka sarung depannya, kita ambil hijaunya, nukleusnya, kita pasang lensa dalamnya. Nah, lensa katarak juga seperti lensa manusia juga seperti itu. Jadi ada nukleusnya. Nah, ini karena itu berdasar anatominya ini bentuk kekeruan lensanya macam-macam. Jadi ada katarak nuklearis, jadi nukleusnya yang memutih, ada yang ininya lembar-lembar apa ini namanya. Jadi nanti karena sebenarnya lensa itu terdiri dari lapisan-lapisan seperti bawang, lapisan-lapisan kayak bawang itu. Nah, lapisan-lapisan itu bisa memutih. Kalau lapisan itu memutih, maka kalau yang tengah yang putih dia nuklear. Tapi kalau lapisan-lapisan yang putih nanti menjadi ini. Kataraknya seperti dari samping kayak gerigi-gerigi, katarak kortikalis. Kalau kapsulnya yang belakang yang memutih, ini katarak subkapsularis posterior, kalau yang memutih di depan subkapsularis anterior. Dengan Bapak Ibu tahu jenis katarak, ini mungkin sebelum katarak itu memutih atau belum matur, belum matang, kita sudah bisa mendeteksi berdasar anamnesanya. Kalau dia nuklear, berarti dia di tengah. Ini keluarnya adalah kalau sore atau siang itu matahari banyak, sinar banyak, pupil akan mengecil, penglihatan otomatis turun karena persis kekeruannya di tengah. Tapi saat sore atau di tempat agak redup, manik mata kan pupilnya melebar. Dengan melebar, penglihatannya justru lebih jelas. 2 menit. Ya. Oke. Ya, sampai di situ. Oh, ternyata tinggal 2 menit, saya harus cepat sekali. Ini yang katarak kongenital anak jenis lembarannya. Kemudian glaukoma. Glaukoma juga penyebab kebutaan terbanyak dan ini harus kita kendalikan. Jadi ada glaukoma weeks karena glaukoma itu sebenarnya kalau kita bisa lakukan deteksi dini, seseorang tidak akan menderita kebutaan. Ya. Dan untuk panjenengan adalah yang harus diketahui adalah andai kata saya penderita glaukoma, saya akan mengalami gangguan penglihatan seperti ini. Akan bersak-bersak, ketutup, akhirnya hanya tinggal pinhole vision, tinggal kecil. Ini dengan panjenengan
bisa berandai kata saya menjadi penderita glaukoma, panjenengan bisa berempati bahwa oh saya ketemu pasien glaukoma, penglihatannya seperti itu, saya akan pilihkan alat low visionnya seperti apa. Nih. Jenis glaukoma itu ada glaukoma sudut, ada primer dan sekunder, ada terbuka tertutup. Mohon maaf, kan sudah punya materi, nanti monggo dipelajari. Kita mungkin lebih banyak ke diskusi aja supaya panjenengan mana yang belum diketahui nanti lebih cepat. Jadi ada glaukoma itu ada sudut terbuka dan tertutup. Terbuka itu dia tidak ada keluhan sehingga dikatakan sebagai pencuri penglihatan. Pencuri itu kita tidak akan pernah tahu kehilangan sampai barang itu hilang. Kita nggak akan pernah tahu bahwa kita kehilangan penglihatan sampai penglihatan hilang. Tapi kalau sudut tertutup itu dikatakan perampok karena kita tahu, kita sadar oh kita penglihatan kita mendadak turun, penglihatannya hilang. Kita pasti akan ke dokter. Cuman salahnya biasanya karena dia keluarnya adalah migrain, dia larinya ke dokter saraf. Nah, dan dia akan bolak-balik ke dokter saraf. Setelah penglihatannya turun baru ke dokter mata, dia sudah penglihatannya sudah hampir hilang atau sudah hilang. Ini jadi kalau untuk diagnosa glaukoma kita menegakkan berdasar cupping disk ratio. Jadi cupping disk itu cupnya dibanding rasio dengan pemeriksaan funduskopi. Saya nggak tahu apakah optometris juga diajari menggunakan oftalmoskop. Nah, monggo. Apakah seberapa canggih ngagem? Nah, itu mungkin akan lebih bagus kalau panjenengan workshop menggunakan oftalmoskop, jadi bisa membantu dokter mata ataupun siapa juga tenaga kesehatan untuk screening glaukoma. Karena jumlahnya banyak dan tadi terkait dengan PMK yang baru itu sangat mendukung sekali. Ya. Lanjut, oke. Nah, kapan kita harus kontrol penderita glaukoma? Bila dia tidak ada gejala 3 tahun, terutama pada usia di atas 40 kita harus kontrol rutin kesehatan matanya. Kemudian kalau ada riwayat keluarga glaukoma itu 1 tahun kita harus kontrol. Jadi ada riwayat keluarga glaukoma, dia konsumsi steroid dalam jangka panjang, dia ada diabetes, dia ada hipertensi, pernah trauma, dia miop lebih dari 3, lip hypermetrop lebih dari 5 juga. Nah, kita harus peduli untuk itu untuk melakukan screening. Kemudian retinopati diabetes, inilah andai kata saya menderita retinopati diabetes, inilah penglihatannya dia akan ceplok-ceplok seperti ini kayak bercak-bercak ireng sehingga pasiennya biasanya mengeluh dikasih kacamata nggak enak, dikasih alat bantu juga agak susah, semua dia pasti nggak nyaman. Kemudian angka kebutaannya juga tinggi. Nah, ini fundus tadi kalau teman-teman optometris sudah terbiasa atau terampil menggunakan oftalmoskop, inilah panduan kita untuk mendeteksi retinopati diabetika. Kapan kita lihat sebagai NPDR non proliferatif, kapan kita melihat sebagai dia sudah proliferatif. 1 menit lagi Bu waktunya. Ya baik, ya. Nah, faktor risikonya seperti ini. Yang kita harus bisa kendalikan justru adalah ini. Kalau ini kita harus bisa kendalikan obesitas, tidak minum alkohol, mengurangi rokok, kemudian juga hiperglikeminya harus dikendalikan. Okay. Bagaimana pencegahannya? Ya tadi kendalikan gula, tekanan darah, kolesterol. Kalau kita ketemu pasien DM tipe 1, dia sarankan untuk kontrol ke dokter mata untuk screening 5 tahun setelah terdiagnosa. Kalau DM tipe 2 adalah saat dia terdeteksi. Kenapa harus saat itu ada terdeteksi? Karena kita tidak tahu kapan sebenarnya dia mulai. Mungkin dia datang ke kita sebenarnya dia sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, setelah ada penglihatan yang sangat kabur baru datang. Nah, ternyata dengan menurunkan risiko, dengan menurunkan hasil laboratorium, yaitu bahwa kita bisa menurunkan HbA1c 1%, itu risiko retinopatinya turun 37%. Kalau hipertensi menurun 10 mm Hg, kita akan menurunkan retinopati seperti 13%. Kalau kita kendalikan lipidnya, tidak hiperkolesterol, itu akan memperlambat timbulnya retinopati. Kemudian ini ARMD,
ini terkait usia dan sebenarnya ada bakat juga. Di Indonesia tidak begitu banyak, tapi sekarang mulai banyak. Ini sebenarnya lebih banyak di orang berkulit putih. Nah, ini yang kita kendalikan untuk ARMD. Kita harus mengedukasi ke pasien ataupun keluarga karena berisiko terkait genetika, yaitu bahwa dia tidak boleh merokok, kendalikan dia terkena banyak paparan sinar matahari, hindari konsumsi alkohol, kendalikan hipertensi, kendalikan juga berat badannya dan atau dietnya lebih banyak makanan yang tidak antioksidannya tinggi. Inilah andai kata saya orang ARMD, dia melihat barang atau fokus itu akan peok-peok. Kalau kita absolute grade, kemudian dia akan hilang karena yang kena makula sehingga pasti fokusnya akan hilang. Kemudian ROP ini yang menarik bahwa ini sekarang kasusnya juga meningkat karena sekarang orang. Mohon maaf Bu, waktunya tinggi sudah sekali habis. ROP-nya. Mohon Ya, maaf. Pak, terima kasih. Ya, monggo. Oke, terima kasih kepada Bu Dr. Lestri. Untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Saya memberikan kepada dua penanya, siapa? Monggo silahkan. Dua penanya, ajukan jari. Mbak satu ini, kemudian ada satu lagi. Sebentar, satu lagi. Nanti. Oke, monggo silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tri dari Pengcap Cilacap. Kebetulan sebulan kemarin kita mengadakan ada acara bakti sosial bekerja sama dengan PMI Cilacap. Nah itu kita di Kecamatan Karangpucung itu ada sekitar 52 SD dan sebelum mengadakan bakti sosial kita men-screening dulu Ibu. Jadi memang hanya dengan anak yang mengalami keterbatasan penglihatan. Nah, ternyata banyak yang kita temukan anak-anak itu sampai biasanya yang kita temukan banyak yang kelas 1 SD. Dan dia visusnya itu tidak maju Ibu. Jadi kita kirim, tentu kita tidak bisa kirim ke optik, jadi kita kirim ke rumah sakit. Tapi ternyata di Cilacap untuk penanganan low vision sendiri juga masih belum bisa. Jadi apakah kita berwenang istilahnya untuk mengirim, paling yang terdekat adalah kalau enggak di rumah sakit Matayap atau di Jakarta Eye Center Anwari di Purwokerto. Nah itu wewenang kita itu sampai di mana Ibu? Jadi untuk merefer anak-anak dengan penderita keterbatasan penglihatan. Langsung aja monggo. Mohon untuk pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan ya. Monggo, bisa dijawab nggak Pak? Ya, terima kasih Ibu Tinari dari Cilacap. Ya, visus yang tidak masuk, tidak bisa mencapai. Apakah dia low vision atau tidak? Masuknya. Kalau tidak bisa dikoreksi, apakah dia menderita amblyopia? Nah, mungkin bisa dirujuk dulu ke RSUD Cilacap. RSUD Cilacap nanti yang akan merujuk. Karena terkait apakah dia BPJS atau tidak. Monggo, kalau BPJS monggo nanti biasanya kan dia kemana? Apakah masuk ke Jogja atau dia masuk ke Jawa Barat? Ya, monggo mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, monggo. Belakang sendiri, Bapak. Ada? Belakang. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Untuk penderita diabetes mellitus dengan usia yang 50 tahunan seperti itu, berapa waktu sekali sebaiknya kontrol ke optometris karena dia menderita diabetes terkendali, tapi
kadangkala dia mengalami kesulitan penglihatan kadangkala. Nah itu berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali atau berapa lama sekali dia harus ke optometris atau ke dokter mata seperti itu. Terima kasih. Mohon sebutkan nama dari mana? Saya Elizabeth Foni dari Optik Sais Gajah Mada Semarang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ibu Elizabeth Fioni. Pada pasien DM 50 tahun dengan gula terkendali, penglihatan naik turun, kadang bagus, kadang jelek, kita anamnesa diperkuat, dipertajam anamnesanya, dia terkendalinya gini, karena kalau gulanya naik ataupun gulanya turun, itu penglihatan pasti akan turun, visus pasti akan turun. Jadi saat dia turun, itu gulanya berapa? Gulanya pas naik atau gulanya pas turun? Itu satu. Kemudian kapan kita harus melakukan pemeriksaan? Kalau gulanya bagus, mungkin 1 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi begitu gulanya tidak terkendali, mungkin segera dirujuk ke dokter mata. Ya, kalau dia diabetes tipe 2, karena kita tidak tahu dia sebenarnya sudah berapa tahun. Tapi kalau panjenengan punya funduskopi, monggo di screening saja, panjenengan bisa lihat di Google, tanya Mbak Google, gambaran fundusnya seperti apa yang dia masih NPDR ringan, NPDR sedang, PDR. Kalau hanya NPDR ringan, hanya kita temukan titik-titik dot blot, itu kita observasi saja 6 bulan tidak apa-apa. Dengan syarat gulanya terkendali. Ya, karena itu mungkin bagus untuk iropin untuk meningkatkan keterampilan funduskopinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk seksi pertanyaan. Karena memang waktunya sudah habis, kita cukupkan. Untuk apresiasi kepada yang bertanya, ini ada voucher dari SAP. Monggo. SAP. Dari banyak, mohon maju ke depan. Ada voucher dari SAP. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Ada telah disampaikan tadi dari Ibu Rastri Paramita, Ibu Dr. Rastri Paramita, etiologi low vision. Untuk session pada pertama ini sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rastri Paramita. Aplaus untuk Ibu Dokter. Terima kasih. Kita berikan kenang-kenangan Ibu.